Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Devi Saryanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 248175660. Saya dari SMP Negeri 2 Reog. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat-sehat toh? Ya, Bu. Kalau kalian sakit berarti sekarang tidak berada di sini, yang pastinya berada di Rumah sakit. atau mungkin berada di rumahnya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta satu orang pimpin doa. Ketua kelas silakan maju dan kita semua diundang untuk berdiri. Guru serta teman-teman sekalian, mari kita siapkan dan mari kita Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan sehingga kami kembali di kelas ini dalam keadaan sehat dan kuat. Sekarang kami memulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga Engkau senantiasa menerangi pikiran kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Demi Kristus Tuhan kami tidak sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, Terima kasih Bu. untuk kelas. Baik, untuk memulai kegiatan kita, Ibu akan mengecek hadir dulu. Hadir semua? Ya, Bu. Ada yang sakit atau mungkin apa? Ya, Bu. Hadir semua ya? Ibu cek harus di sini. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya karena sudah semangat mengikuti pembelajarannya Ibu pada siang hari ini. Baik, untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu meminta kalian semua berdiri dan satu orang pimpin untuk melakukan ice breathing semangat. Siapa yang bisa pimpin? Oke, Riko silakan. Tepuk semangat. Ding, ding, ding. Dang, dang, dang. Dung, dung, dung. Ding, ding, ding. Dang, dang, dang. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha, ma. Aha, aha, man. Aha, aha. Semangat. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah semangat toh? Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk Riko sudah memimpin dan mengajak teman yang melakukan ice breaking. Baik, pada pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan mengkaji tokoh dan penokohan. Mengkaji tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi. Perlu Ibu ingatkan, tokoh dan penokohan itu bukan hanya didapati atau dipelajari dalam cerita fantasi saja, tetapi tokoh dan penokohan itu bisa kita dapat pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya sebagai saya dan juga kalian sudah menjadi tokoh dalam cerita kalian masing-masing. Ibu punya tokoh di cerita ibu, begitu pun juga kalian. Maka dari itu saya minta untuk anak-anak kita sama-sama semangat untuk mempelajari materi yang ibu sampaikan pada siang hari ini supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengkaji tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita, terlebih pada cerita fantasi. Oke, sebelum mempelajari akan hal itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui seperti apa saja tujuan, manfaat, dan aspek penilaian yang akan Ibu lakukan pada siang hari ini. Baik, saya minta kalian untuk lihat ke depan. Oke, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini itu adalah agar kalian mampu menganalisis tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi dengan tepat, supaya kalian bisa mengetahui seperti apa itu tokoh utama, apa itu tokoh pembantu, bagaimana itu watak atau sifat tokoh, itu manfaatnya.
Sementara, ini tujuannya, sementara manfaatnya itu adalah agar kalian dalam kehidupan sehari-hari bisa mengenal tokoh dan sifat tokoh yang memerankan sebuah cerita. Sifat dan karakter. Beda tokoh dan penokohan. Kalau tokoh ini berhubungan dengan orang atau pelaku, sementara penokohan itu berhubungan dengan sifat. Sementara aspek penilaian yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua itu adalah afektif, yang ketiga itu adalah psikomotorik. Apa itu afektif? Kognitif. Kalau kognitif itu yang Ibu akan nilai itu berhubungan dengan pengetahuannya kalian. Bagaimana kalian bisa mengetahui materi yang Ibu sampaikan dan bagaimana kalian mampu mengerjakan LKPD atau tugas yang akan Ibu berikan sebentar. Bisa paham untuk ininya? Bisa. Bagian kognitifnya? Oke, sementara di bagian afektif ini yang Ibu akan nilai itu adalah sikap kalian dalam mengerjakan tugas dan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sikap kalian, apakah kalian jujur dalam mengerjakan tugas? Apakah kalian mampu menghargai pendapat teman saat mengerjakan tugas? Dan juga apakah kalian bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang Ibu berikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke? Sekali lagi ada 3 aspek yang Ibu akan nilai pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, yang berikutnya setelah ini untuk aspek penilaiannya ini Ibu akan lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nanti selama proses pembelajaran dari awal mulai sekarang sampai di akhir pembelajaran itu Ibu akan menilai berdasarkan 3 aspek ini. Ibu tidak menilai di awal, Ibu juga tidak menilai di akhir, tapi dinilai selama proses pembelajaran. Bisa paham? Bisa. Jadi yang Ibu nilai nanti itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya kalian. Oke, yang berikut. Supaya proses pembelajarannya kita berjalan dengan baik, Ibu membuat, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi hari ini Ibu tegaskan kembali kesepakatan Ibu. Sementara bagi anak-anak atau teman-teman yang tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat, Ibu akan dapat sanksi nanti. Untuk sanksinya itu nanti di akhir baru Ibu kasih tahu kalau ada. Jadi harap semoga anak-anak bisa mengikuti kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya dan kalian bisa terapkan itu pada pembelajaran kali ini. Oke. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tidak boleh bercerita dan bermain saat berdiskusi. Yang ketiga, bersikap sopan dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berbicara. Yang berikut, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan yang berikut terlibat aktif dalam berdiskusi. Ini kelima kesepakatan kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Maka dari itu saya harap kalian terapkan baik-baik kesepakatan ini dan tidak boleh melakukannya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Baik, kalau gitu sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Kalian sebelumnya pernah membaca atau menonton film yang di dalamnya itu ada tokoh atau ada pelaku yang memiliki kekuatan gaib atau perbuatannya itu di luar nalar kita sebagai manusia? Pernah? Oke, siapa yang masih ingat siapa tokohnya dalam film atau dalam ceritanya kalian? Oke, Johan, silakan. Saya pernah nonton film Avengers. Pernah? Masih ingat sifatnya? Iya. Seperti apa sifatnya? Baik dan rela berkorban. Oke, kalau tokohnya siapa namanya? Avengers. Avengers memang tokohnya, berarti judul film itu juga Avengers. Oke, terima kasih Johan. Ada lagi? Saya pun pernah membaca buku fantasi yang berjudul Kancil dan Buaya. Pernah membaca buku cerita fantasi yang berjudul Kancil dan Buaya. Oke, lu masih ingat tidak sifatnya? Dia bersifat kancil, cerdik, yang membodohi buaya. Dia cerdik dan mampu membodohi buaya. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, Brilian, silakan. Kalau saya pernah
menonton film Elsa dan Anna. Pernah menonton film Elsa dan Anna. Oke, tokohnya memang Elsa dan Anna. Masih ingat tidak judul film atau sinetron? Iya, Bu. Masih ingat? Iya, Bu. Oke, sifatnya dari situ Kalau sifat dari Elsa peduli terhadap satu sama lain, sedangkan Anna itu sifatnya rela berkorban. sifatnya itu rela berkorban. Oke, terima kasih untuk ketiga teman kalian yang sudah mampu memberitahu atau menjawab pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Itu tadi teman-teman yang lain tadi sudah dengar toh? Ya. Oke, bagus sekali jawabannya itu. Mereka sudah menjawab tokohnya, mereka juga sudah menjawab sifat dari tokoh tersebut. Oke, tokoh-tokoh yang teman kalian sudah sebutkan itu punya sifat dan peran yang berbeda-beda. Si Avengers itu sifatnya bagaimana tadi Jahan? Baik dan rela berkorban. Baik dan rela berkorban. Sementara Kancil tadi itu dia cerdik dan mampu membodohi buaya. Oke, maka dari itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana kita mengetahui tokoh dan Penokohan. Oke. Baik, yang berikutnya saya akan Di sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan makhluk-makhluk fantastis, terdapat sebuah desa kecil yang tersembunyi dalam hutan yang lebat bernama Desa Sinta. Di desa ini, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sinta. Kehidupannya yang damai akan segera terancam oleh kehadiran seorang penyihir hitam yang misterius. Penyihir hitam yang dikenal sebagai Malakar tiba di Desa Sinta, membawa kegelapan dan kutukan yang menakutkan bersamanya. Penduduk desa hidup dalam ketakutan, dan hanya Sinta yang memiliki keberanian untuk melawan Malakar. Sinta memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang tua bijaksana yang dikenal sebagai Raja Terdalam. Dia adalah satu-satunya yang tahu cara mengalahkan penyihir hitam tersebut. Dengan pedang ajaib yang diberikan oleh Raja Terdalam, Sinta memulai perjalanan berani ke kastil Malakar yang angker. Di dalam hutan yang gelap dan penuh dengan jebakan, Oke, baik anak-anak, mohon maaf ya. Ada di sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan makhluk-makhluk fantastis, terdapat sebuah desa kecil yang tersembunyi dalam hutan yang lebat bernama Desa Sinta. Di desa ini, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sinta. Baik, Ibu cerita saya dia punya ceritanya karena ada kesalahan teknis di sini. Ibu cerita saja di slide yang Ibu akan tampilkan. Ada sebuah cerita di mana Sinta ini, dia ini tokoh pemberani yang di mana dia mampu menyalahkan penyihir dan dia bekerja sama dengan Raja Terdalam dengan naga. Di mana dia mampu mengalahkan mereka dan mampu masuk ke dalam gua untuk mengalahkan si pendekar yang dimana dia mampu, si pendekar ini mampu menggelapkan sebuah desa. Menggelapkan di sini maksudnya si pendekar ini ingin menghancurkan desa tersebut. Dan ini dipimpin oleh si Sinta. Di tengah perjalanan dia ini bertemu dengan seorang tokoh yang baik, di mana dia mampu mengarahkan si Sinta untuk mengalahkan si pendekar. Seperti itu cerita singkatnya. Pasti kalian sudah dengar toh nama-nama atau orang-orang yang sudah saya sebutkan di cerita tersebut. Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh yang Ibu sebut tadi? Dan seperti apa sifatnya mereka? Oke, hanya ini saya mau angkat tangan. Oke, silakan, Alda. Yang pertama, Sinta, sifatnya itu baik dan berani. Lalu yang kedua adalah si pendekar. Dia adalah orang yang jahat karena sudah menipu desa Sinta. Oke, yang pertama itu adalah si Sinta. Dia itu berani. Ada lagi? Oke, Titin, silakan. Yang kedua itu Raja Terdalam. Oke. Sifatnya itu baik karena dia mau memberitahu Sinta bagaimana cara mengalahkan mereka. Oke, yang berikutnya itu adalah Raja Terdalam. Ada lagi? Oke,
Oke, silakan Ella. Yang berikutnya Bu, naga dan peri-peri, sifatnya itu baik hati. Naga dan peri-peri, sifatnya itu baik hati. Baik, itu tadi jawaban dari teman kalian. Singkatnya, ceritanya tadi begitu singkat, jadi saya yakin dan percaya kalian bisa dengan cepat dan dengan gampang mengetahui siapa tokoh di dalam cerita serta penokohannya. Ada Sinta, ada raja terdalam, ada penjahatnya yang berperan sebagai penjahat, dan yang berikutnya itu ada siapa lagi satu? Naga baik hati. Dia yang mengajak si pendekar si Sinta ini untuk membantu agar mampu mengalahkan si Malakar atau si penyihir. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan untuk sementara? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, ingat lagi. Dari cerita tadi itu ada tokoh Sinta, ada tokoh siapa lagi? Tokoh Sinta dan penyihir dan mereka tiga ini ada peran dan ada sifatnya masing-masing. Mereka mampu melindungi si Sinta ini, mampu mengalahkan si penyihir untuk apa? Untuk menyelamatkan desa. Sementara si naga ini dia mampu menuntun si siapa? Menuntun si Sinta. Baik, anak-anak, tokoh dan penokohan itu seperti yang sudah Ibu jelas tadi itu, dia itu berbeda. Tokoh itu pelaku atau orang, sementara penokohan itu adalah batang. Baik, yang berikutnya Ibu mengajak kalian untuk mendengarkan dengan baik tentang seperti apa itu tokoh dan penokohan. Saya minta kalian untuk dengarkan ke sini karena kita nanti Ibu akan mengajak kalian untuk menonton materi tentang tokoh dan penokohan. Oke, sebelum itu kita masuk ke materi dulu. Materinya itu tentang tokoh dan penokohan dalam cerita. Tidak bisa ditampilkan karena slide. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang tokoh dan penokohan dalam cerita. Mari kita simak penjelasannya. Perhatikan, dengarkan. Kita tidak bisa. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita adalah tokoh. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Nah, tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Ia mengalami serangkaian peristiwa yang terjadi menjadi sebuah cerita. Dalam cerita, tokoh dapat berupa orang, hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita. Misalnya dalam cerita Si Kancil, tokohnya antara lain yaitu ada Si Kancil, Pak Tani, dan Bu Tani. Oke, silakan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa.
dan menjadi penentu pada tema cerita. Sedangkan tokoh tambahan berperan untuk mendukung tokoh utama. Biasanya tokoh tambahan hanya muncul sesekali dalam cerita. Sementara berdasarkan wataknya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik dan positif. Sementara tokoh antagonis merupakan tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Tokoh ini digambarkan dengan watak yang buruk dan negatif. Yang ketiga adalah tokoh protagonis. Tokoh ini disebut juga tokoh penengah. Ia digambarkan dengan watak yang bijak. Penokohan. Tokoh dalam sebuah cerita digambarkan memiliki watak atau sifat tertentu. Penggambaran watak ini disebut sebagai penokohan. Dalam sebuah cerita, tokoh juga menjadi pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Contoh sifat yang bisa diteladani misalnya rajin, cerdas, ramah, rendah hati, pemberani, jujur, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga sifat yang tidak patut untuk diteladani. Misalnya malas, sombong, jahat, pembohong, kikir, tamak atau serakah, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan tentang tokoh dan Baik, sudah nonton tadi? Sudah. Baik, itu tadi materi singkat tentang tokoh dan penokohan. Sekarang ibu mau tanya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, doa, silakan. Besar sedikit ibu tidak dengar. Mungkin sebuah penjelasan lebih singkat atau sederhana tentang tokoh dan penokohan. Oke, pertanyaannya ibu mungkin bisa buat penjelasan lebih singkat atau lebih sederhana tentang tokoh penokohan. Mungkin dari video di dalam tadi dia kurang paham Baik, tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang atau pelaku. Dalam cerita fantasi itu pelakunya itu bisa manusia, bisa hewan. Tokoh fantasi itu pelakunya itu bisa manusia dan bisa hewan. Sementara kalau penokohan, dia itu berhubungan dengan watak atau sifat seseorang. Dia berhubungan dengan watak dan sifat seseorang. Baik, kalau penjelasan singkatnya tentang tokoh penokohan itu ada dilihat dari segi perannya dan segi wataknya. Kalau perannya itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu dia sering muncul di sebuah cerita. Sementara kalau tokoh tambahan itu dia hanya munculnya itu tidak terus menerus seperti tokoh utama. Sementara kalau dari segi wataknya itu ada protagonis, antagonis, dan antagonis. Kalau protagonis itu tokoh yang mendukung cerita, kalau antagonis itu tokoh yang menentang cerita atau sering kalian sebut itu tokoh jahat. Kalau antagonis itu tokoh penengah, orang yang mau membantu antara protagonis dan antagonis itu baik lagi. Baik, untuk menguji kalian punya kemampuan, ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Untuk kelompoknya itu hitung 1 sampai 4. Yang menjadi kelompok, yang menjadi orang yang sebut angka 1, dia akan menjadi kelompok 1. Kelompok sebut 2 berarti kelompok 2 dan seterusnya. Oke, kita hitung mulai dari mana? Dari sini atau dari sana? Oke, dari sana. Silakan ibu. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, baik. Sekarang saya minta yang sebut angka 1 silakan pilih temannya. Oke, silakan. Jangan lupa angkat kursi dengan hati-hati. Angkat tidak boleh ditarik. Cepat silakan.
2, kelompok 3, kelompok 4. Yang diangkat itu kursinya, sudah tidak usah angkat meja, tidak usah lagi rubah meja. Angkat kursi B, kursi keempat. Oke. Angkat di sini kursi. Dengan kelompok yang lain ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Sudah terima semua? Sudah. Baik, silakan kalian lihat dia punya pertanyaannya. Silakan buka dan kerjakan. Baik, Ibu akan memberitahu dia punya langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Oke, perhatikan ke sini dulu. Ada tokoh, ada peran, ada penokohan, ada bukti dalam teks. Tokoh itu Ibu sudah jelas tadi, itu adalah orang atau pelaku dalam cerita, bisa manusia, bisa binatang. Kalau perannya, apa peran mereka dalam cerita tersebut? Sementara penokohannya itu Batak. Terus bukti dalam teks. Untuk diskusinya Ibu hanya memberi waktu 10 menit dari sekarang. 5 menit saja tidak usah. Silakan dibuka, dibaca. Ibu hanya beri waktu 10 menit, tidak boleh. Ingat, tidak boleh 10 menit, tidak boleh diskusi dengan teman yang lain. Maksudnya tidak boleh diskusi dengan kelompok yang lain. Diskusi dengan teman kelompok sendiri sudah. Kalau diskusi itu bisa sedikit suara supaya temannya kalian itu bisa dengar. Kalau kalian suaranya kecil sudah, saya yakin temannya kalian tidak bisa dengar. Baik, berdasarkan LKPD atau pertanyaan yang sudah kalian baca, ada pertanyaan, ada yang kurang paham? Ada yang oke, Alda, silakan ada pertanyaannya. Oke, baik, dengar ke sini. Dengar ke sini, teman kalian bertanya. Pertanyaannya Alda tadi bisa sedikit Alda supaya teman yang lain bisa dengar. Baik, pertanyaannya Alda, bagaimana cara mengisi bukti dalam teks? Baik, Ibu akan kasih tahu dia punya caranya. Oke. Caranya itu adalah di halaman 54 ada teks fantasi yang berjudul Kue-Kue Mau. Terus di situ pertanyaannya ada tokoh, ada peran, ada penokohan, ada bukti dalam teks. Bukti dalam teks ini maksudnya, misalnya tokoh mau, dia punya peran itu dia punya peran itu tokoh utama dan penokohannya itu dia orang baik. Bukti dalam teks yang menyatakan dia orang baik itu yang mana? Oke, Alda, sudah paham? Oke, itu maksudnya itu pertanyaan di bagian belakang ini yang bukti dalam teks. Jangan lupa kalau diskusi itu suaranya agak besar sedikit supaya temannya kalian yang satu kelompok bisa dengar. Kalau kalian suara kecil, kayaknya bukan diskusi lagi, kalian mau musik. Oke, silakan. Baik.
Baik, ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Tidak ada? Kerjakan dengan teman-teman kerja pribadi. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup tidak? Ingat, bukti dalam teks itu dia menunjukkan si tokoh mau mencari orang jahat itu di bagian mana di bukti dalam teks. Tapi kalau kalian bilang dia itu tokoh baik, kalau di bukti dalam teks itu mana? Itu maksudnya bukti dalam teks. Kalau penokohan itu berhubungan dengan bakat atau sifat atau apa lagi sebutannya? Karakter. Oke, silakan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok karena nanti setelah kalian presentasi itu akan minta dulu dan supaya itu bisa. Iya, Bu. Jangan lupa nama kelompok, terus tidak buka sendiri kalian kelompok berapa dan ya. Baik, kalau ada yang kurang paham nanti silakan tanya. Kalian berdiskusi itu kecil suaranya, maka teman kalian yang lain bisa dengar tidak? Oke, akan bersuara supaya tidak suaranya diperiksa. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Habis itu hurufnya usahakan sedikit ya, supaya ibu bisa baca dengan baik. Sembilan.
bisa 5 menit lagi? Ada yang sudah? Lagi oke, silakan. Ada yang belum, ada yang sudah? Oke, kita tunggu untuk teman-teman yang belum. Yang sudah, silakan baca lagi. Jangan sampai ada yang salah di jawabannya. Cek lagi jawabannya. Sementara yang belum lanjut kerja. Di dalam teks media jahat dari dibagi dari Yang bagus, supaya bisa baca. Oke? Jangan lupa tulis nama anggota kelompok dan bagian depannya itu ada nama kelompok. Iya, nama kelompok kalian tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, nanti presentasinya itu kita presentasinya di tempat atau kalian pilih di tempat atau maju? Baik, semuanya maju tapi yang menyampaikan dia punya hasilnya itu hanya satu orang, Bodega menjadi moderator. Oke? Nanti ikut juga beri kesempatan siapa yang mau bertanya kepada kelompok yang presentasi. Oke? Paham? Paham. Oke, lanjut di 1 menit lagi. Sudah semua toh? Ya, sudah. Oke, berarti coba baca lagi. Baca lagi dengan teliti, dengan baik. Karena kalian punya hasil diskusi nanti itu ditanyakan oleh kelompok lain. Maka dari itu, coba baca baik-baik lagi. Dan sampai ada yang salah.
Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Kita masuk ke presentasi. Yang presentasi pertama, saya minta ketua kelompoknya itu maju dari setiap kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, itu yang terkait di sini. Yang menjadi kelompok 1 sebentar itu. Siapa kelompok 1 tadi di sini? Riko. Sudah lihat? Kau presentasi ke berapa? Kedua. Oke, silakan dulu. Siapa kelompok 2? Kelompok 2. Kau presentasi ke? Anu presentasi ke berapa? Di sini? Keempat, oke. Yang berikutnya? Oke, anu presentasi ke berapa? Kedua, sementara yang otomatis dia presentasi ke? Tiga. Oke, baik, silakan. Yang mendapat presentasi pertama silakan maju. Yang presentasi pertama siapa? Siapa yang presentasi pertama? Mereka Alda? Atau? Oke, silakan maju yang presentasi pertama. Baik, untuk kelompok lain, tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik presentasi teman kalian dan siap memberikan pertanyaan. Oke, silakan maju cepat sudah. Selamat siang kita semua. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Tidak usah memperkenalkan. Lanjut. Teman-teman kalian sudah tahu toh? Ya. Kalian sudah kelas 7 dan di abang itu dia kalau belajar kalian sudah tahu pasti. Iya, Bu. Yang mungkin baru kenal hari ini sudah berapa hari dan sudah berapa minggu lagi di Iya. Tidak usah lagi perkenalkan nama, lanjut. Kemudian saya akan memberikan kepada pemirsa. Tokohnya Mau. Peran Mau di sini ialah tokoh utama. Penokohannya Mau baik, bekerja keras, orangnya tidak percaya diri. Bukti dalam teks 1. Aku memang peri bodoh. Besok dalam kelangan sihir aku pasti gagal lagi. Yang kedua, sejak saat itu Mau lebih sering belajar, meski terkadang masih salah. 3. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Yang kedua, tokoh Piru. Perannya Piru sebagai tokoh tambahan. Penokohan Piru baik hati. Bukti dalam teks, coba baca ini agar sihirmu tidak salah lagi. Yang ketiga, tokoh Yuri. Peran Yuri di sini sebagai tokoh tambahan. Penokohannya jahat dan suka mengejek teman. Bukti dalam teks, yang pertama, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Yang kedua, wah, peri bodoh bisa marah juga. Oke, baik, sudah selesai? Sudah? Baik, itu presentasi dari kelompok yang pertama. Ada yang mau bertanya kepada kelompok ini? Ada? Oke, kelompok. Kenapa kalian memilih tokoh Mau sebagai tokoh utama? Pertanyaannya, kenapa kalian memilih tokoh Mau sebagai tokoh utama? Menurut dari kelompok kami, karena tokoh Mau sering muncul dalam cerita. Oke, jawaban dari kelompok 1 alasannya mereka memilih tokoh Mau karena tokoh Mau itu sering muncul atau sering ada dalam rangkaian cerita. Oke, ada lagi? Ada lagi? Baik, yang lainnya berarti kalian sudah paham penjelasannya mereka? Ya. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Baik, yang presentasi berikutnya. Yang berikutnya. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman serta guru sekalian. Siap. Baik, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Tokoh yaitu Mau, perannya sebagai tokoh utama. Penokohannya adalah baik, bekerja keras dan tidak percaya diri. Bukti dalam
salah lagi. Yang kedua Kelompok adalah lain silakan dengar. Lanjut. Yang kedua adalah tokoh biru. Perannya adalah tokoh antagonis. Penokohannya adalah suka menolong sesama, dan bukti dalam teksnya adalah pegang dengan mantap, putar perlahan. Yang ketiga adalah tokoh Yani. Perannya sebagai tokoh tambahan. Penokohannya jahat atau suka mengejek teman, dan bukti dalam teksnya adalah dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Sekian dari pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, kelompok Rizky silakan. Silakan. Apa bukti tokoh Vilo itu tokoh yang baik hati? Apa bukti tokoh biru itu tokoh yang baik? Silakan kelompok kedua. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Buktinya adalah tenanglah mau, kau hanya perlu terus berusaha, kau bisa jadi beli makanan yang unik loh. Dia si biru ini bisa menenangkan Sita. Oke, jawabannya itu si biru bisa menenangkan sisi Sita. Kenapa dia menjadi tokoh baik di dalam cerita? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik, Sekian silakan. atas dari kami. Terima kasih. Oke, silakan dulu. Kelompok yang berikutnya. Selamat siang kita semua. Siang. Oke, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri. Tokoh mau peran tokoh utama, penokohan, baik, bekerja keras, dan tidak percaya diri. Bukti dalam teks, sejak saat itu mau lebih sering belajar meski terkadang salah. Yang kedua, tokoh biru, perannya tokoh antagonis, penokohan, baik hati, dan suka membantu teman. Bukti dalam teks, coba baca ini agar clearmu tidak salah lagi. Tokoh yang ketiga, Yani, perannya tokoh protagonis, penokohannya baik. Bukti dalam teks, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompoknya berlian, silakan. Apakah ada bukti lain kalau tokoh Yani itu tokoh jahat? Apakah ada bukti lain bahwa tokoh Yani itu tokoh jahat? Jawabannya iya. Buktinya dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik. Mungkin ada kelompoknya lain yang mau bertanya? Tidak ada. Bagi kalian sudah paham berkaitan dengan presentasi dengan mereka? Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk, silakan kelompok terakhir. Jangan. Selamat siang kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berkesempatan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama di sini ada tokoh. Tokohnya itu yaitu Mao. Peran dari tokoh Mao ini tokoh utama. Penokohannya kerja keras. Bukti dalam teksnya, sejak saat itu Mao lebih sering belajar, meski kadang masih salah. Yang kedua ada tokoh biru. Peran dari tokoh biru ini tokoh antagonis. Penokohannya baik hati. Bukti dalam teksnya, coba baca ini agar biarku tidak salah lagi. Yang ketiga ada tokoh Yari. Peran dari tokoh Yari ini tokoh pelengkap. Penokohannya suka mengejek teman. Bukti dalam teksnya, mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Baik, itu presentasi dari kelompok terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Betul tidak ada? Iya. Tidak ada? Betul. Betul. Dari sekian kelompok mereka yang tidak ada pertanyaan. Iya. Luar biasa sekali berarti kalian punya penjelasan langsung dipahami oleh kelompok yang lain. Baik, silakan duduk.
kalian untuk melakukan ice breaking. Tepuk wow karena kalian sudah memberikan dan menampilkan yang terbaik pada siang hari. Silakan. Oke. Siapa yang bisa pimpin? Oke, Alda, silakan. Di situ sudah ada. Di situ. Baik. Harus semangat. Masih semangat toh? Iya. Ini bentuk apresiasi ibu karena kalian sudah menampilkan dan mempresentasikan dengan baik. Oke, silakan Alda. Tepuk WOW. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Sudah semangat? Sudah, Bu. Perlu ulang lagi? Tidak bisa? Sudah, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, Ibu izin duduk sambil menjelaskan ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan dan menampilkan yang terbaik berdasarkan LKPD yang sudah Ibu jelaskan. Dari hasil presentasi kalian, Ibu bisa tahu bahwa kalian sudah memahami, kalian sudah mengerti tentang pembelajaran tokoh dan penokohan. Seperti yang sudah kalian jawab tadi, ada tokoh utama. Tokoh utamanya tadi siapa? Tokoh utamanya di situ adalah Mao. Kenapa dia disebut tokoh utama? Karena dia sering muncul di dalam cerita. Karena dia juga menjadi tokoh apa sudah? Yang tokoh baik. Disebutan lainnya apa? Protagonis. Karena dia menjadi tokoh yang mendukung Cerita. Oke, ingat sekali lagi Ibu tekankan, tokoh itu adalah orang atau pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh dalam teks fantasi itu dia bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, dan bisa berupa tokoh imajinasi atau tokoh karangan dari seorang penulis. Bisa juga tokoh dalam teks fantasi itu adalah pohon-pohon yang ada di luar. Tetapi si penulis menggambarkan seolah-olah tokoh tersebut itu bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya, si kucing, seolah-olah kucing ini bisa berbicara. Begitupun hewan-hewan yang lain. Atau kalian saat ini pernah lihat hewan bisa berbicara? Tidak. Pernah lihat anjing di rumah bisa berbicara? Tidak. Kalau ada dalam cerita anjing bisa berbicara, berarti itu termasuk tokoh Fantasi. Berarti itu termasuk cerita Fantasi. Oke, nah sementara kalau penokohan itu merupakan sifat atau karakter. Sifat atau karakter. Contohnya, kita sebagai manusia, kita sebagai tokohnya, dan kita juga punya penokohan. Sebutan lainnya itu adalah karakter. Oke, yang berikutnya, apa itu peran? Di dalam LKPD-nya kalian itu apa itu peran? Peran itu maksudnya itu tugas atau fungsi. Tugas si Mao dalam cerita fantasi itu seperti apa? Fungsinya si Mao dalam teks fantasi yang ada dalam halaman 54 yang berjudul Kue-Kue Mao. Apa peran atau fungsinya? Oke? Terus yang berikut itu bukti di dalam teks. Bukti di dalam teks itu misalnya kalian bilang tadi, kalian bisa presentasi bilang Ibu Mao ini dia tokoh yang baik dan dia menjadi tokoh utama. Bukti dalam teksnya itu dia menjadi orang yang apa? Dia mampu membantu si Pribodo agar menjadi apa? Tidak gagal lagi. Dimana dalam cerita ini si Mao ini dia punya keahlian untuk punya sihir. Punya sihir dan dia membantu Pri. Ada satu temannya yang tidak bisa melakukan sihirnya, tidak berfungsi dia punya sihirnya. Si Mao di situ membantu itu. Kenapa? Si Mao itu menjadi tokoh baik di dalam cerita. Baik, yang berikutnya, Ibu akan meminta kalian akan mengirim ke BA Group. Silakan buka HP kalian masing-masing. Ibu akan mengirim link. Silakan kalian mengisi link tersebut dan menjawab pertanyaannya. Itu merupakan
Sekali lagi, buka HP kalian, Ibu kirim link ke situ. Sudah? Ibu kirim. Jangan buka untuk kepentingan yang lain-lain. Langsung buka link di via group yang Ibu kirim. Langsung klik di situ dan jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Setelah dijawab, kalian screen, kalian punya jawaban dan kirim ke Ibu. Oke, sudah lihat? Sudah? Baik. Silakan dijawab, dia punya pertanyaan. Pertanyaannya itu dalam jawabannya itu dalam bentuk pilihan ganda. Nanti kalian pilih mana yang benar, nanti di screen lalu kirim ke Ibu. Silakan. Ibu sudah kirim ke WA kalian masing-masing. Di WA group maksudnya, di WA group yang sudah Ibu buat. Jangan buka untuk kepentingan yang lain. Ada 5 pertanyaan di situ. Ada 5 pertanyaan, kalian pilih. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Lagi 2 menit lagi, coba perhatikan lagi. Ada 5 pertanyaan di situ. Ada 5 pertanyaan. Kalau kalian jawab semua berarti Ibu mengambil kesimpulan kalau penjelasannya Ibu hari ini kalian bisa paham dengan baik. Tapi kalau masih ada kelompok yang tidak bisa menjawab dengan benar, karena hanya 5 pertanyaan dari sini. Pertanyaannya juga tidak terlalu sulit. Coba cek baik-baik. Ada 5 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Oke, misalkan yang tidak punya HP, silakan ke teman yang punya HP. Silakan ke teman yang punya HP. Ini merupakan evaluasi dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kelompoknya Rizky sudah? Lagi 1, oke? Berarti lagi nomor 5 kalau begitu. Ya, Bu. Kelompoknya Lala? Sudah. Oke, jangan lupa kalau sudah di screen, karena ini tidak dikumpul, tapi kalian screen, lalu kirim ke WA group lagi, WA group yang Ibu kirim itu tadi. Sudah screen? Baik, kirim ke WA group sudah? Oke. Jangan lupa kasih tulis di bawahnya itu
2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah kelompoknya Johan? Berlian? Sudah. Baik, sekali lagi bilang kalau ada yang salah nanti berarti saya marah kalian minggu depan. Karena kalau ada yang salah berarti saya mengambil kesimpulan berarti kita belajar hari ini sia-sia saja. Oke. Ingat baik-baik, kita hanya belajar tentang tokoh dan penokohan. Berarti saya yakin dan percaya jawab evaluasi dari yang sudah Ibu berikan itu sudah benar semua. Jangan Zakri, Pak Zakri. Jangan Zakri ya. Ya. Maksudnya kalian kirim itu jangan Zakri tapi ke BA Group ya. BA Group yang sudah Ibu buat tuh Kak. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, coba saya lihat. Jangan sampai ada yang Zakri tadi karena saya lihat regali bukunya itu tidak kirim ke BA Group. Mana? Ini siapa ini? Hah? Altris. Kenapa? Oke, baik. Sebentar. Rizky. Buka passwordnya. Buka passwordnya. Ini HP-nya siapa? HP-nya Rizky. Oke. Baik. Oke. Oh ya, baik. Baik, terima kasih karena sudah melakukan evaluasi. Evaluasi itu menggambarkan kalian sudah memahami materi yang disampaikan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini itu saja. Jadi saya mau bertanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan secara keseluruhan dari materi yang Ibu sudah jelaskan pada hari ini? Hanya mereka dua saja yang bisa membuat kesimpulan dari penjelasan Ibu hari ini. Hanya mereka dua saja. Oke, saya minta Zupe. Yang pertama, Bu. Besar sedikit suara. Yang pertama, Bu, cara mengenal penokohan yaitu dari ucapan, tindakan, pikiran, dan tanggapan tokoh lain. Yang kedua, dalam cerita fantasi, tokoh sering punya kekuatan khusus atau karakter ajaib. Oke, ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Oke, doa. Yang pertama, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, baik manusia ataupun hewan. Yang kedua, penokohan adalah penggambaran sifat atau karakter. Oke, baik. Ibu tambahkan sedikit ya. Kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh doa dan juga itu sudah bagus sekali. Bahwa tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita, sementara penokohan itu adalah bakat atau karakter. Semua bakat dan karakter ini dibagi menjadi dua, ada peran dan ada bataknya. Perannya itu dia menjadi tokoh tambahan atau tokoh utama, sementara kalau dari segi bataknya itu dia protagonis, antagonis, dan protagonis. Baik, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akan membagikan kertas refleksi
refleksi ini silakan kalian kerjakan dan nanti itu dikumpulkan ke ibu. Refleksi ini untuk mengevaluasi juga belajar yang sudah ibu jelaskan ke kalian. Saya bagi dan nanti itu dikumpulkan. Kalian isi refleksinya, ada 3 pertanyaan. Ibu hanya beri waktu 5 menit untuk kerja refleksi. Ada yang belum dapat? Ada? Oke, silakan. Nanti refleksinya itu dikumpulkan. Refleksinya itu ada 3. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Terus materi apa yang sudah kalian pahami? Apakah sudah dipahami semua dari tokoh dan tokohannya? Terus apa hal menarik dan yang tidak menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Silakan itu dijawab dengan sejujur-jujurnya dan nanti itu dikumpulkan. Ada 3 pertanyaan, jawab dengan sejujur-jujurnya. Apalagi yang pertanyaan nomor 3. Jawab dengan sejujur-jujurnya, karena itu refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Terlebih pertanyaan yang di nomor 3. Dikerjakan dalam kertas yang ibu berikan, jangan di kertas yang lain. Baik, sudah? Sudah. 1 orang dalam setiap kelompok, ketua kelompoknya kumpul kasih gini. Baik, sudah semua? Sudah. Terima kasih atas simpati. Terima kasih untuk kerjasamanya pada siang hari ini. Terima kasih juga kalian sudah mengerjakan refleksi dengan baik. Ibu belum baca-baca. Apakah kalian jawab dengan sejujur-jujurnya atau tidak di sini? Karena ini bentuk evaluasi bahwa proses pembelajaran kita pada siang hari ini kalian bisa pahami atau tidak. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, untuk memberikan apresiasi kepada kalian, mari kita berdiri. Saya minta 1 orang pimpin untuk melakukan ice breaking. Silakan. Siapa bisa?
Riko, bisa? Oke, silakan Riko. Silakan. Tepuk apresiasi. Kasih kanan, kasih kiri disatukan. Good job. Kasih kanan, kasih kiri disatukan. Good job. Kasih kanan, kasih kiri. Lalu kita satukan. Kasih kanan, kasih kiri disatukan. Good job. Oke, baik, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, proses pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Ibu minta untuk pembelajaran berikutnya silakan membaca materi tentang kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Hari ini kita sudah belajar tentang tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi. Berarti minggu depan kita akan belajar atau masuk ke materi berikutnya, itu tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks fantasi. Oke, untuk pembelajaran berikut saya minta kalian untuk membawa beberapa tugas. Tugasnya itu adalah silakan kalian cari satu teks fantasi, dan nanti kalian silakan tentukan, kalian cari dulu teks fantasinya dan kalian tentukan siapa tokohnya, bagaimana penokohannya, dan bagaimana perannya, dan bukti dalam teks. Sekali lagi, minggu depan kita akan masuk ke materi tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks fantasi. Karena hari ini kan kita sudah belajar itu seperti apa itu tokoh dan penokohan. Maka dari itu, untuk minggu depan kita masuk ke materi tentang kaidah kebahasaannya. Terus jangan lupa cari satu teks fantasi masing-masing, bukan kelompok. Masing-masing bawa satu teks fantasi. Di dalamnya itu kalian sudah jawab siapa tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana perannya, dan bukti dalam teks. Sama seperti tugas yang kalian kerjakan tadi, atau LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Terus LKPD yang tadi silakan dikumpul. Ketua kelompoknya maju kasih gini. Baik, untuk pembelajaran tentang tokoh dan penokohan tadi itu masih ada yang kurang paham. Sudah semua toh? Jika ada yang kurang paham, mungkin kalian malu untuk bertanya dengan ibu pada siang hari ini. Kalau mau bertanya di luar kelas juga bisa, atau mau BA di melalui BA group atau Japri juga bisa. Silakan bertanya, tidak usah segan atau takut. Silakan bertanya jika ada yang tidak kalian paham. Baik, yang berikutnya untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, karena proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik, kalian juga sudah antusias dan semangat pada pembelajaran pada siang hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin atau membawa kita dalam doa. Siapa yang pimpin doa? Tidak ada yang ketua kelas? Ya. Oke, silakan ketua kelas. Bapa yang bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu selama pembelajaran hari. Semoga Engkau memberikan rahmat menyemangati pikiran kami agar kami tetap mengingat semua yang kami belajarkan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa Bapa dan Putra dan Roh Kudusnya. Baik, terima kasih. Silakan
pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh lagi singgah-singgah di jalan. Terima kasih, silakan.